Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Hadratil a'izza al-mukarram al-mukarramun al-mukarramin al-muhtaramin al-asatidah wal masyayikh yang kami muliakan, para orang tua, para tuan guru, para ustaz, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, dan seluruh hadirin, wabil khusus Sohibul Bait, keluarga dari almarhum Bapak Arifin, baik dari saudara, kakak, adik, maupun dari istri dan juga putra-putrinya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran, amin ya rabbal alamin. Dan segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita berkumpul dengan membawa nikmat iman, nikmat Islam, satu nikmat yang gak kelihatan. Nikmat iman dan nikmat Islam gak kelihatan, tapi ini benar-benar efeknya, dampaknya kepada kita ini sangat luar biasa. Kita bisa dipertemukan di sini, kita bisa diperjumpakan di sini oleh Allah. Selesai sholat Isya, ini adalah karena nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan senantiasa mensyukuri nikmat iman dan Islam, Allah tetapkan iman dan Islam kita hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, almarhum Bapak Arifin bin Ahmad, saya tahu almarhum adalah orang yang aktif di masyarakat dan juga aktif di pengajian-pengajian. Cerita almarhum itu dulu zaman Zahratul Buldan, pengajian yang mungkin usianya udah seusia saya, udah kira-kira 30 tahunan lebih dikit. Ini Ustadz Arifin ini termasuk yang aktif dalam Majelis Ta'lim Zahratul Buldan. Kemudian malam Rabu juga di Musola Al-Jihad, itu juga penggeraknya untuk mulai ngaji lagi itu adalah Ustadz Arifin juga, dengan Haji Romli, dengan Ustadz Yasin, dan beberapa asatidah, beberapa ustadz lain di Musola Al-Jihad. Kalau kita tahu bahwa Ustadz Arifin ini adalah yang mulai ngaji, yang mulai ngajak untuk orang-orang jamaah semua supaya mau ngaji dan supaya demen datang ke musola. Insya Allah selama pengajian malam Rabu itu ada, insya Allah pahalanya terus kali pada almarhum. Karena kata Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Siapa orang yang merintis itu artinya menjadi pelopor pertama kali. Siapa orang yang pertama kali melakukan kebaikan, ngaji malam Rebo misalnya di Al-Jihad bareng-bareng dengan ustadz lain, maka dia akan mendapat pahala, maka dia akan mendapat ganjarannya ganjaran ngaji dan juga ganjaran ngajak-ngajak orang itu. Falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dia dapat ganjaran, almarhum Ustadz Arifin ngaji dapat ganjaran. Begitu udah berhenti ngaji, maka ketika ada orang ngaji dapat ganjaran juga. Wa ajru man amila biha. Nah, kenapa Pak Agus ikut ngaji? Kenapa teman-teman yang lain ikut ngaji? Karena yang ngajak adalah Ustadz Arifin. Ustadz Arifin selama masih ada pengajian yang beliau di situ sebagai perintisnya, maka insya Allah lahu ajru man amila biha. Dia akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala
dari orang-orang pahala sesuai orang-orang yang melakukan apa-apa yang dia rintis. Jamaah rahimakumullah, ini bukan berarti ngajinya Haji Romli misalnya atau ngajinya Ustadz Yasin malam Rebo nggak ada pahalanya. Maksudnya pahala buat yang ngaji ya ada, tapi almarhum Ustadz Arifin juga dapat pahala sesuai dengan pahala yang ngaji. Karena beliau ini yang merintis, beliau ini yang sanna sunnatan hasanatan, beliau ini yang memulai pengajian, maka selama pengajian itu masih ada insya Allah pahala terus ngalir kepada almarhum. Amin. Ini yang namanya sunnah hasanah, yang namanya kebiasaan atau tradisi yang baik. Saya tahu betul almarhum termasuk orang yang memulai pengajian-pengajian diantaranya di Musola Al-Jihad dan barangkali mungkin di tempat-tempat atau majlis-majlis yang lain. Ini pertama yang ingin saya sampaikan hadirin. Kemudian yang kedua, kita di sini di malam takziah. Takziah itu artinya memberikan hiburan dan memberikan nasihat kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan. Kalau keluarga yang ditinggalkan pasti saya tahu pahalanya banyak banget. Amin nggak Pak? Amin. Keluarga yang ditinggalkan pahalanya banyak banget karena dapat pahala kesabaran. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang ketika Allah timpakan musibah, ketika Allah turunkan bala, ketika Allah turunkan ujian dan kesulitan-kesulitan, ini tetap bersabar, maka inilah orang-orang yang akan mendapat tabsyir, yang akan mendapat berita gembira dari Allah. Berita gembira dari Allah berupa satu pahala kesabaran, yang kedua berupa hilangnya kekhawatiran dan kesedihan-kesedihan. Setelah takziah, setelah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, insya Allah akan Allah hilangkan kesedihan-kesedihan, akan Allah beri kekuatan untuk memulai sesuatu yang baru. Ini untuk orang-orang yang ditinggalkan. Kalau keluarga yang ditinggalkan mendapat pahala dari kesabaran, terus kita yang takziah ini dapat apa? Banyak hadirin. Di antaranya orang yang bertakziah, orang yang datang untuk memberikan kesabaran, untuk memberikan hiburan atau memberikan satu nasihat kepada orang yang kena musibah, maka akan Allah berikan pakaian kemuliaan nanti di hari kiamat. Man azza musaban kasallahu min hulali karamah yaumal qiyamah. Siapa orang yang bertakziah, yang menghibur dan memberikan kesabaran kepada orang yang sedang ditimpa musibah, yang sedang diberikan kesulitan, maka akan Allah berikan pakaian kemuliaan nanti di hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, pakaian kemuliaan di hari kiamat ini kalau sudah kita pakai nanti di sana, amin. Kalau kita sudah memakai min hulali karamah, pakaian-pakaian atau perhiasan-perhiasan kemuliaan di hari kiamat, maka insya Allah Allah akan mudahkan semua perjalanan kita nanti di yaumil mahsyar. Lewat mizan atau lewat timbangan, insya Allah akan Allah berikan kemudahan. Kemudian lewat lagi siratal mustaqim, insya Allah akan Allah berikan kemudahan, karena kita udah punya pakaian kemuliaan. Pakaian kemuliaan yang kita dapat ini adalah dari barokah dari takziah, atau kita memberikan kesabaran, kita memberikan hiburan-hiburan kepada orang-orang yang ditinggalkan, diantaranya yaitu keluarga dari almarhum Bapak Arifin. Yang terakhir hadirin, dalam Ghayatul Muna, syarah kitab Safinatun Najah, musannif atau pengarang ini memberikan atau merinci macam-macam orang yang mati syahid. Mungkin hadirin sekalian pernah dengar orang yang mati syahid, tapi yang jelas orang yang mati syahid itu adalah kudu orang muslim. Kudu orang muslim. Kalau bukan orang muslim, ya sebutannya jangan syahid, tapi bolehlah pahlawan. Sebutannya boleh yang lain, misalnya pejuang.
Tapi syahid di sini adalah satu konsep, adalah satu istilah yang memang hanya Allah berikan kepada orang-orang muslim yang meninggal. Syahid ini berasal syahidun, haknya yang panjang, bukan syahidun tapi syahidun. Haknya yang panjang ini syahid bimakna masyhud, artinya syahid yang artinya disaksikan. Beda kalau syahid itu artinya menyaksikan, tapi kalau syahid ini artinya disaksikan. Maksudnya orang-orang yang syahid itu adalah man syahidallahu wa rasuluhu anna lahul jannah. Orang syahid itu adalah orang di mana Allah dan Rasulnya menyaksikan, di mana Allah dan Rasulnya bersaksi bahwa orang yang dimaksud ini adalah min ahlil jannah, termasuk dari penduduk surga. Syahid ini hadirin, orang yang disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Ini ada 3 macam. Ada yang disebut dengan syahid fit dunya wal akhirah. Ada yang disebut dengan syahid, baik syahid dunia maupun syahid akhirat. Syahid dunia maupun syahid akhirat, inilah yang dalam kitab-kitab fikih termasuk dalam Ghoyatul Muna ini yang nggak perlu diurus-urus, yang nggak perlu ditajhizul janazah, yang nggak perlu dirumati atau dirawat sebagaimana jenazah muslim yang lain. Siapa syahid dunia wal akhirat itu? Syahid dunia wal akhirat adalah orang-orang yang meninggal dalam memerangi orang-orang kafir. Ini beneran memerangi orang-orang kafir, dan meninggalnya itu adalah sebab peperangan tersebut. Contoh begini misalnya, di satu medan peperangan muslim dengan orang kafir, benar-benar orang kafir, harus orang kafir, kafirnya kafir harbi. Nah kemudian dia terluka, kemudian kembalilah dia ke rumah atau ke rumah sakit, dan setelah itu sembuh. Habis sembuh kemudian meninggal, maka ini bukan syahid dunia, bukan syahid akhirat. Bukan syahid dunia, bukan syahid akhirat. Karena memang meninggalnya adalah bukan sebab peperangan, udah sempat sembuh. Yang disebut dengan syahidun fid dunya wal akhirah, ini adalah orang yang meninggal dalam berperang melawan orang kafir, dan sebab meninggalnya adalah sebab peperangan itu. Mau kena senjatanya musuh, mau dia kena senjata sendiri, mau kena senjata temannya, tapi kalau melawan orang-orang kafir maka disebut dengan syahid fid dunya, syahid fil akhirah, syahidun fid dunya wal akhirah. Tampaknya sekarang tidak ada lagi, karena tidak ada peperangan lagi melawan orang-orang kafir, yang murni orang-orang kafir. Jangan terus kita artikan perang saudara itu sebagai perang melawan orang-orang kafir, bukan. Apalagi kita sebangsa, setanah air, cuma gara-gara beda pilihan ini terus sampai perang, naudzubillah. Itu bukannya syahid, sangit namanya. Tahu sangit? Jadi bukannya syahid. Mau dia memperjuangkan agama apa, tapi kalau sama saudara sendiri dengan saudara seiman, bukan syahid namanya, syahid namanya. Syahid itu hanya melawan orang-orang kafir, yang jelas kafirnya adalah kafir harbi. Orang yang syahid fid dunya wal akhirah, orang yang meninggal syahid disaksikan oleh Allah sebagai penghuni surga dunia akhirat, ini tidak perlu disolati, tidak perlu dimandikan, cukup dikuburkan saja. Disolatin aja nggak boleh, haram disolatkan. Kenapa disolatkan haram? Karena orang yang mati syahid di dunia wal akhirah ini udah pasti masuk surga, dosanya udah pasti Allah ampuni. Nah kita sholat, nyolatin orang mati syahid, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu, meledek namanya. Kata orang yang mati syahid, udah gak usah pakai panjang-panjang dah, gue mau masuk surga. Gak usah pakai doa yang panjang-panjang, gak usah disolatin juga, gue pengen langsung masuk surga. Nyolatin orang mati syahid itu hukumnya haram. Jadi bagaimana? Langsung dikuburkan dengan pakaian ketika dia gugur di medan peperangan. Ini yang disebut dengan syahid fid dunya wal akhirah, yang gak perlu diperlakukan sebagaimana jenazah pada umumnya, cukup dikuburkan langsung begitu saja. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan syahid fid dunya.
hanya syahid dunia saja. Syahid dunia saja hadirin, ini adalah orang-orang yang berperang melawan orang kafir, berperang melawan musuh-musuh Allah, benar-benar orang kafir, bukan muslim yang beda pilihan, bukan, melawan orang kafir, tapi dia niatnya bukan li'ila'i kalimatillah, niat perangnya bukan karena Allah. Misalnya karena dia dendam sama itu orang, dendam sama musuhnya. Nih dulu nih dia pernah merebut bini gue, pernah digodain misalnya. Karena motivasi dendam, bukan syahid fid dunya wal akhirah, tapi cukup syahid fid dunya saja. Dia motivasi perangnya adalah untuk ghanimah, untuk harta rampasan perang, biar dapat harta rampasan perang, biar dapat ghanimah yang banyak. Itu juga syahid fid dunya, syahid dunia aja. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan syahid fil akhirah, yaitu orang yang mati syahid yang disaksikan oleh Allah dan disaksikan oleh Rasulnya, termasuk orang yang nanti min ahli jannah, adalah syahid akhirat saja. Jamaah rahimakumullah, syahid fil akhirah ini sangat banyak, termasuk diantaranya orang yang meninggal tenggelam, ini termasuk syahid fil akhirah. Kemudian orang yang meninggal dalam bencana kebakaran, asal dia itu muslim, syahid fil akhirah. Orang yang meninggal karena terzolimi, dia meninggal gara-gara ada rampok misalnya, asal dia muslim, syahid fil akhirah. Banyak yang syahid fil akhirah itu. Orang yang meninggal termasuk dikala meninggal dikala ada taun atau ada wabah seperti pandemi tahun lalu, termasuk syahid fil akhirah. Asal dia muslim maka syahid fil akhirah. Betapa banyak saudara kita yang tahun lalu meninggal gara-gara Covid. Betul? Itu asal muslim, syahid fil akhirah. Kalau syahid fid dunya wal akhirah nggak perlu dimandikan, nggak perlu kemudian dikafankan karena hanya pakai baju ketika dia di medan peperangan. Tapi kalau syahid fil akhirah tetap dilakukan tajhizul jenazah, harus tetap dimandikan. Habis dimandikan diapain? Dikafankan. Habis dikafankan disolatkan. Habis disolatkan kagak digotong dulu. Nah, digotong lah, emang bisa jalan sendiri. Digotong, habis digotong terus dikuburkan. Nah, ini yang lengkap untuk mayit atau jenazah pada umumnya, ini lengkap harus diperlakukan, termasuk syahid fil akhirah, orang yang meninggal ketika ada wabah, orang yang meninggal ketika dizalimi, misalnya dia dirampok, orang yang meninggal ketika dia sakit, orang yang meninggal ketika dia tenggelam atau terbakar, asal dia muslim maka termasuk syahid fil akhirah. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya tahu almarhum Bang Arifin, Ustadz Arifin ini beliau sakit, dan selama beberapa bulan terakhir sakitnya ini saya tahu beliau adalah orang yang sabar. Termasuk orang yang mati syahid adalah orang yang meninggal Allah berikan penyakit, termasuk mati syahid. Amin. Karena ketika dalam sakitnya, ketika di hari-hari terakhirnya, almarhum ini sudah Allah cuci dosanya, sudah Allah angkat kesalahan-kesalahannya. Maka kita saksikan dan kita bisa pastikan insya Allah almarhum termasuk yang syahid fil akhirah. Amin. Orang yang meninggal dalam penyakit, orang yang meninggal dalam musibah-musibah seperti penyakit yang berkepanjangan, ini adalah termasuk orang yang syahid fil akhirah. Yang meninggal sakit perut, bahkan sakit perut aja itu termasuk syahid fil akhirah. Meskipun kelihatannya kemarin kita memandikan, mengkafankan, mensolatkan, kita bawa ke kuburan dan kita kubur atau kita makamkan, maka tetap ini disebut dengan syahid fil akhirah. Kembali kemana awal itu, syahid itu artinya disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Rasulullah bahwa sungguhnya almarhum min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin.
Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.